Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhanlah yang menyertai kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, bahkan membimbing kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Terlebih kita masih ada sebagaimana kita ada di saat ini. Dan sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan kembali bersama-sama membaca, bahkan merenungkan sebagian isi firman Tuhan di hari ini yang akan diambil dalam renungan harian keluarga pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan sebagian dari isi sabda perintah firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan doa. Untuk itu kita tunduk kepala sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah, bahkan namamu selalu kami muliakan di setiap langkah kehidupan kami. Tak putus-putusnya kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena di mana kami senantiasa merasakan cinta, kasih, berkat, bahkan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhanlah yang telah memberikan kami nafas kehidupan. Tuhanlah yang senantiasa menjaga kami, membimbing kami, bahkan menuntun jejak langkah kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Kiranya Roh Kudus daripada Tuhan boleh mensuci kuduskan hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman Tuhan ini, bahkan perenungan firman Tuhan ini bisa kami pahami, bisa kami mengerti, bahkan boleh kami lakukan di kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami sambut berita firman Tuhan di saat ini. Demi Kristus Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi berkati Tuhan, pembacaan ini tetap kita ambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang terakhir yaitu ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan." Sedemikian jauh firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan yang suci ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, judul renungan kita pada hari ini yang diambil dalam renungan harian keluarga yang diberi judul Bahaya Menyalakan Api. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus, ada ungkapan, siapa menggali lubang, ia akan terperosok ke dalamnya. Kitab Hosea pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7 berkata, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Yang artinya, siapa yang berbuat, maka dia pula yang akan terkena akibatnya. Jadi, orang bijak akan menabur kata-kata bijak untuk jadi pedoman hidup. Sebaliknya, bila orang menabur kebohongan, maka ia menuai berlipat ganda kebohongan. Bila orang menabur kebencian, pasti juga akan menuai petaka kebencian. Bijaksanalah dalam menyikapi hidup, jika tidak ingin disakiti orang lain. Dan berusahalah untuk jangan menyakiti siapapun, jika kita tidak ingin menjadi buah perguncingan orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus,
Firman Tuhan kita pada hari ini dapat dipahami sebagai ungkapan, siapa yang bermain api, maka ia juga akan terbakar oleh api. Suatu kritikan kepada umat Tuhan pada waktu itu yang lebih suka berjalan dalam pikiran dan pertimbangan sendiri dan bukan tunduk pada Tuhan Allah. Oleh karena itu, mereka akan berbaring di tempat siksaan. Umat Tuhan yang berperilaku demikian akan menerima penghukuman, akan dibuang jauh dari tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan akan dimusnahkan dengan nyala api dari Tuhan Allah. Teguran yang sangat keras ini disampaikan oleh Nabi Yesaya agar supaya umat tidak akan berpaling dari iman mereka kepada Tuhan Allah yang sudah menyertai mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kasih Tuhan Allah yang sudah dinyatakan bagi kita semua umatnya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kiranya akan membuat kita sadar untuk tidak melakukan kejahatan dalam berbagai bentuk, supaya murka Tuhan Allah tidak akan menimpa kita. Hiduplah dalam kasih terhadap semua orang sebagaimana Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita dengan memberi dirinya untuk mendamaikan kita umat manusia dengan Tuhan Allah, sehingga kita memperoleh kesejahteraan, hidup aman dan damai serta keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kita bisa memancarkan terang kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Jauhkanlah kami dari api murka Tuhan, sehingga kami dapat hidup berdamai dan harmonis dengan Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Damai di hati,